Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Firmansyah Assegaf dengan NIM D022257. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tugas saya kemarin, tugas RPL saya kemarin di bab 1, dan sekarang saya akan membahas bab 3-nya. Saya ingatkan kembali saya mengangkat sistem pengembangan sistem pencatatan data kapal dan personil nelayan. Langsung saja di poin pertama yaitu metode penelitian. Di metode penelitian yang saya pakai itu yaitu adalah kualitatif, dengan wawancara mendalam, fokus ke mengobrol, fokus group discussion FGD, dan observasi wawancara dalam memungkinkan untuk menggali informasi langsung dari pemilik kapalnya maupun dari nelayan-nelayan setempat, mengenai fitur apa yang dibutuhkan dan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam sistem ini. biar eh, Sehingga saya dapat mengetahui apa yang paling diinginkan oleh user atau penggunanya nanti ke depannya. Lanjut di sistem requirement-nya, di kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama itu di registrasi pengguna, di mana pengguna dapat mendaftarkan sebagai pemilik kapal dengan mengisi formulir registrasi yang mencakup data pribadi informasi kapal. Lanjut di poin kedua yaitu login dan logout. Penggunanya itu dapat login menggunakan username dan password yang terdaftar. Dan pengguna dapat logout dari sistem untuk menjaga keamanan datanya. Poin ketiga, tambah data kapal. Di sini si pengguna atau pemilik kapal dapat menambahkan data-data seperti dokumen-dokumennya, nama-nama, identitas, personil-personilnya yang ikut dalam kapal tersebut. Di sini juga ada edit hapus data kapal. Pengguna juga dapat, jika terjadi kesalahan dalam menginput data personil atau dokumen-dokumennya, pengguna dapat mengedit dan menghapus dokumen yang salah tersebut. Fungsional kelima, yaitu pencarian data, di mana pengguna dapat mencari data kapal berdasarkan nama kapal atau nomor registrasi dari kapal tersebut. Poin keenam, lihat data kapal dan personil. Pengguna juga dapat melihat data daftar kapal dari kapal-kapal yang lain dan personil-personilnya berdasarkan nama kapal, dan bisa melihat apa sih personil-personilnya, siapa saja sih personil-personil yang terdapat di kapal ini. Lanjut di kebutuhan notifikasi pembaruannya, di sistem ini juga dapat memberikan pemberitahuan kepada pemilik kapal jika memang dokumen ini perlu diperbarui atau sudah masa berlakunya itu sudah dan perlu diperbarui. Sistem dapat memberi ketahuannya. Lanjut ke kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu keamanan data. Jadi pengguna ini informasi kapalnya harus dilindungi dengan sistem keamanan yang termasuk enkripsi data dan autentikasi penggunanya. Poin kedua, kinerja aplikasi harus dapat diakses dengan cepat dan responsif meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Usability, antarmuka pengguna harus sederhana dan mudah digunakan. Di mana kita tahu pengguna-pengguna di sini yaitu antara lain adalah nelayan-nelayan lokal. Jadi kita lebih mempermudah tampilan UI UX-nya nanti, agar penggunanya dapat mengoperasikan dengan lebih mudah. Poin keempat, kompatibilitas. Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, smartphone, serta mendukung berbagai browser web. Lanjut, di sistem backup data. Sistem harus memiliki mekanisme backup data, di mana data-datanya itu akan disimpan agar tidak hilang nantinya jika terjadi kesalahan atau kegagalan sistem. Di metode pengembangan, saya memakai metode pengembangan yaitu prototype. Alasan utama saya memilih metode ini adalah untuk memungkinkan pengguna seperti pemilik kapal, petugas atau petugas yang pemantaunya berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan. Dengan menggunakan metode prototype, saya dapat mengembangkan model sistem secara bertahap dan menerima umpan balik langsung dari penggunanya. Sehingga kebutuhannya itu
lebih sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan sebenarnya sehingga efisien dalam hal penggunaan yang efektif untuk diimplementasikan nantinya. Di sini tahapan-tahapan di mana saya menerapkan metode prototipe ini, yaitu pengembangan prototipe awal. Langkah pertama dalam penerapan metode ini adalah membuat versi awal sistem berfokus pada fitur inti seperti pencatatan data kapalnya. Tentu saja ini adalah fitur yang paling utama, pencatatan data kapal dan personilnya melalui antarmuka yang sederhana. Lanjut diuji coba oleh pengguna. Setelah prototipe awal siap, saya mengadakan sesi uji coba dengan pengguna seperti pemilik kapalnya. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan mereka atau masih ada hal-hal yang salah atau lebih menyulitkan mereka nantinya. Di feedback dan evaluasi berdasarkan hasil uji coba, penggunaan akan memberi umpan balik seperti saran-saran dari mereka tentang kenyamanan termukanya, apakah yang harus saya perbaiki nantinya. Di sini saya akan menerima dan menambahkannya ke sistem nantinya. Keempat, perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Setelah menerima feedback, saya akan mengembangkan prototipe lebih lanjut, memperbaiki fitur yang kurang sesuai menurut para pemilik kapal atau pengguna maupun petugas, menambahkan fitur baru yang dibutuhkan. Siklus ini akan saya ulang hingga sistem memenuhi standar yang dimau oleh user. Ke tahap terakhir yaitu penyempurnaan dan implementasi final. Setelah prototipe terakhir dinilai memadai, setelah para user ini sudah merasa nyaman kepada sistem ini, akan dipersiapkan implementasi final memastikan bahwa seluruh kebutuhan sesuai telah dipenuhi atau terpenuhi. Saya harap dengan metode prototyping ini sudah sangat membantu nantinya. Lanjut di poin D, yaitu algoritma yang saya gunakan. Yang pertama itu full text search. Ini saya gunakan kepada di fitur pencarian kapalnya, di mana sistem ini pencatatan data kapal atau personil akan memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian dengan cepat dan akurat. Fitur ini atau algoritma ini dirancang untuk mempermudah pencarian informasi berdasarkan nama kapal, nomor registrasi, atau nomor personil. Dalam implementasinya, full text search akan diaktifkan pada kolom teks yang relevan dan database sehingga nama kapal dan nama personil itu penggunanya dapat melakukan pencarian hanya dengan memasukkan sebagian dari nama atau ID yang dicari. Lanjut di algoritma kedua tentu saja itu CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Ini sangat berguna bagi sistem data-datanya nanti, di mana admin dapat mengubah, menghapus, dan memperbarui data yang ada di dalam database-nya. Ini untuk mengaturkan data-datanya nantinya. CRUD. Ini inti dari pengelolaan data yang akan saya pakai. Di poin selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Saya jelaskan di bagian flowchart pertama-tama dahulu, yaitu bagian alur sistemnya. Di mana pengguna pertama-tama memasuki website. Jika akunnya tidak ada, maka melakukan pendaftaran melalui input email dan passwordnya. Jika sudah dikonfirmasi, maka lanjut ke input email dan passwordnya di menu login. Jika sudah ada, maka akan langsung dibawa email ke loginnya. Jika di sini juga terjadi kesalahan dalam input email dan passwordnya, maka akan kembali ke input emailnya. Maka ini tidak akan terkonfirmasi. Jika akunnya sudah jadi, maka input di sini akan disuruh login lagi. Di sini adalah login aplikasinya atau sistemnya. Jika sudah terkonfirmasi, maka jika di bagian input dan email ini, jika pengguna sudah memasukkan password, email dan password yang benar, maka sudah dikonfirmasi, maka akan langsung masuk di beranda. Jika salah, maka akan disuruh untuk menginput ulang. Lanjut di kondisi beranda. Di sini, jika Anda di beranda, maka akan menampilkan informasi kapal. Jika tidak, di sini akan langsung ke data kapalnya. Data kapalnya.
Di kondisi jika yes, ini yes menampilkan informasi kapal. Nah, dan no ini lanjut ke fitur kedua, yaitu fitur yang paling pentingnya, yaitu fitur data kapal. Di sini kondisinya jika dia menekan data kapal, maka akan langsung ke input data kapalnya. Di sini adalah data kapal, nama kapal. Nanti akan saya jelaskan di bagian IRD-nya. Dan disimpan, jika memang sudah tersimpan, itu akan masuk ke database. Di database ini. Jika tidak, maka disuruh untuk input ulang. Lanjut, jika tidak memilih data kapal, maka masuk ke kontak. Jika kontak, diklik. Atau di pengkondisian kontak ini, langsung masuk ke menu kontak. Jika yes, itu masuk ke menu kontak, masukkan kritik dan saran, dan kirim. Jika sudah mengirim masukan dan sarannya, akan disimpan ke database lagi. Jika salah, maka disuruh mengulang masukan kritik dan saran. Lanjut, jika tidak masuk di menu kontak, yaitu lanjut menu terakhir, yaitu log. Sebenarnya di menu sini salah, di pengkondisian ini sebenarnya saya harus menaruh benar di sini yes, dan saya lupa, mohon dimaklumi. Lanjut di use case diagram, di mana si pemilik kapal login, memiliki otoritas login, input data kapal, input biodata, input data personil, dan memberikan masukan. Sedangkan admin itu login, melihat data kapal, melihat biodata pemilik kapal, melihat data personil, menerima masukan dan saran. Di DFD level 0, saya jelaskan pemilik kapal itu memiliki otoritas login, input data kapal, mengisi biodata pemilik, input data personil, masukan dan saran. Di sini loginnya akan tersimpan di tabel pemilik data, input data kapal akan tersimpan di data tabel kapal, mengisi biodata pemilik akan tersimpan di TB pemilik. Langsung saja di input data personil akan tersimpan di tabel personil, dan masukan dan saran akan tersimpan di tabel masukan. Admin login, melihat data kapal, melihat biodata pemilik, melihat data personil dan data pemasukan, dan data masukan dan saran. Ini semua dari sistemnya. Lanjut di DFD level 1. Yang pertama itu pemilik kapal, masuk ke fitur profil, memasukkan data pemilik, di mana ini adalah data-data dari pemilik kapal seperti nama pemilik kapal, asal pemilik kapal, umur pemilik kapal. Lanjut, pemilik kapal itu bisa mengisi data kapal di fitur data kapal, di mana data kapal ini akan tersimpan lagi ke tabel kapal, dan pemilik kapal dapat menginput data personilnya dan akan tersimpan lagi di tabel personil. Pemilik kapal juga bisa memberikan masukan dan saran kepada admin. Ini juga akan disimpan di tabel masukan. Maka admin akan maka sistem akan mengirimkan data dan masukan itu ke admin. Fitur profil. Admin juga dapat mengakses fitur profil. Admin juga mengakses fitur data kapal, di mana dia akan melihat data-data kapal apa saja yang terdaftar dan personil siapa saja yang terdaftar di kapal tersebut. Mungkin di situ saja, sampai di situ saja. Lanjut lanjut di poin kelima, yaitu perancangan basis data atau IRD. Perancangan data terdiri dari skema relasi dan struktur tabel yang ada pada IRD dari pencatatan data kapal personil nelayan ini. Pertama yaitu skema relasi database. Di sini tabel pemilik kapal yang berisi ID nama, ID pemilik. Di sini primary key-nya ID pemilik, nama pemilik, jabatan, alamat, nomor telepon, foto, email, dan password. Di tabel kapal berisi ID kapal, nama kapal, jenis kapal, kapasitas, tanggal registrasi, dan foto. Tabel personil, ID personil, nama personil, jabatan, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan foto. Tabel masukan terisi ID masukan, masukan saran, dan tanggal masukan. Di tabel admin ada ID admin, nama admin, email, dan password. Seperti kita tahu,
di tabel admin ini berrelasi ke tabel kapal dan tabel masukan. Sedangkan pemilik kapal ini berrelasi ke tabel kapal juga dan tabel masukan, di mana pemilik kapal sebagaimana saya jelaskan tadi dapat mengisi masukan dan masukan itu mengirim ke adminnya. Terakhir tabel personil, di mana tabel personil ini akan terhubung juga ke tabel kapal, di mana di tabel kapal ini akan memuat data personil juga. Ini saya mengisi for agent key-nya itu ID personil juga ada di sini. Keliru. Maaf. Lanjut di mockup di bagian terakhir yaitu mockup sistem pencatatan kapal. Karena logo saya belum jadi atau logo aplikasinya belum jadi. Di sini sangat sederhana saja saya desainnya. Pertama itu langsung ke websitenya, masuk ke website. Di sini ada login, menu pemilik kapal atau admin. Di sini pengguna dapat memilih apakah dia pemilik kapal atau seorang adminnya. Lanjut jika sudah memasukkan email dan password, mengklik masuk di sini akan dihadapkan ke beranda utamanya yaitu beranda. Di fitur beranda ini akan mengisi itu banyak di lanjut di fitur beranda ini akan berisi informasi update mengenai apa sih yang terjadi sekarang eh, mengenai kabar-kabar update sekarang mengenai informasi kelautan atau nelayan-nelayan yang ada di Sulawesi Barat ini. Ada juga fake di bawah. Lanjut di fitur kedua yaitu di data kapal. Nah, di sini pemilik bisa mengisi data-data personilnya. Di biodata pemilik kapal ini, seharusnya ini diisi di profil. Jika sudah mengisi data pemilik kapal di profil, makanya akan tampil di biodata pemilik kapal di sini. Pemilik kapal juga mengisi surat 1, surat 2, surat 3, yaitu surat izin berlayar, surat kelayakan kapal kah, dan surat-surat izin lainnya. Dan pemilik kapal juga mengisi personil-personilnya, yaitu data-data personilnya mencakup nama petugas, nama personilnya, jabatannya, dan nomor teleponnya nanti. Di sini akan sangat berguna bagi adminnya nanti mengetahui data-data dari kapal, misalnya kapal Nurul Hidayah ini berisi pemilik siapa dan personilnya siapa-siapa saja, apakah sudah memiliki surat izin atau belum. Dan terakhir, fitur terakhir yaitu kontak, di mana kontak admin akan ada tampilan di sini. Dan si pemilik kapal bisa memasukkan kritik dan saran, masukan dan saran kepada adminnya nanti. Ini bertujuan untuk lebih memperbaiki sistem ini ke depan. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.